Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 143, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gabriel Ruiz mencibir, mengerutkan kening, lalu berkata, Aiden Enzo, dia tidak sesederhana tuan muda grup Enzo di ibu kota. Meskipun keluarganya bangkrut sekarang, tapi dia belum menginvestasikan puluhan juta. Lihat lagi, bahkan grup Moon, perusahaan yang dimiliki oleh orang terkaya di kota, Fergie Quinn, memiliki saham dan investasi. Vivian, aku menemukan semua ini. Aiden Enzo berbohong kepada kamu. Dia selalu punya uang, tapi dia hanya menolak membelanjakannya untukmu dan Cheryl. Dia bukan orang yang sederhana. Gabriel Ruiz terus menceritakan informasi yang dia temukan, dan Vivian Low juga mengerutkan kening dan melihat informasi itu. Aiden Enzo benar-benar membohongi dirinya. Dia tidak hanya membeli perusahaan pengiriman pesanan, tetapi juga berinvestasi di grup Moon. Hal-hal ini terjadi beberapa bulan yang lalu, artinya, sejak saat itu, Aiden Enzo telah menipu dirinya. Vivian Low panik, tidak tahu harus berkata apa. Menaruh informasi itu, dia mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Gabriel, aku tahu semua ini. Aiden Enzo memberitahuku, bukan apa-apa, mengerti, mustahil. Gabriel Ruiz tertegun, ini adalah informasi yang dia temukan dengan harga mahal. Akankah Aiden Enzo memberitahu Vivian Low? Tidak mungkin. Vivian, apakah dia benar-benar memberitahumu? Gabriel Ruiz bertanya dengan tidak percaya. Vivian Low bangkit, berdiri di jendela, membiarkan angin menerbangkan air mata di matanya, mengangguk dan berkata, nah, ketika dia memberitahu saya bahwa dia adalah tuan muda dari grup Enzo di ibu kota, dia memberitahu saya, dan saya selalu percaya padanya, dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini, jadi, masalah ini, saudara Gabriel, mari kita berhenti di sini. Gabriel Ruiz berdiri, ingin berbicara beberapa kali, tetapi akhirnya menahannya. Harapanku, aku kalah lagi. Vivian Low bukan lagi orang yang membenci Aiden Enzo. Seorang wanita yang bahkan tidak ingin menceraikan Aiden Enzo. Sekarang dia benar-benar berpikir dari sudut pandang Aiden Enzo. Gabriel Ruiz membenci di dalam hatinya, dia berpikir bahwa materi ini cukup untuk membuat Vivian Low salah paham dengan Aiden Enzo, tapi dia masih salah menghitung cinta Vivian Low pada Aiden Enzo. Dan pada saat ini, Vivian Low merasakan hatinya. Aiden Enzo, berapa banyak yang kau sembunyikan dariku? Apakah Anda benar-benar hanya tuan muda dari grup Enzo ibu kota yang bangkrut? Vivian Low memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya pada Aiden Enzo dengan baik. Dan di sini, di ruangan terpisah, Herring gemetaran, pria di depannya memberinya terlalu banyak tekanan dan rasa krisis. Herring berpikir bahwa Aiden Enzo tidak mengenal organisasi pembunuh manapun. Jadi dia melebih-lebihkan, organisasi pembunuh dan gangster di jalan adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Dibandingkan dengan organisasi pembunuh kami, perkelahian di jalanan hanyalah gerimis. Beilang dan aku sama-sama anggota organisasi Stinger. Kelas 1 dan 1 Master, dan Stinger berada di antara 3 teratas di peringkat seluruh organisasi pembunuh. Ada ratusan pembunuh di seluruh negeri. Tidak peduli siapa targetnya, selama perintah pembunuhan dikeluarkan, kami akan memburu sampai akhir. Faktanya, Herring dilebih-lebihkan, tujuannya adalah untuk membiarkan Aiden Enzo keluar dari kesulitan, sehingga dia bisa melepaskan dirinya. Lagi pula, peringkat di antara 3 teratas di papan peringkat organisasi pembunuh lebih sulit daripada mencapai langit. Namun, satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa setelah mendengar ini, Aiden Enzo tidak hanya tidak memiliki jejak rasa takut, tetapi malah mengambil langkah maju dan menginjak lututnya. Dan Aiden Enzo menginjak lututnya. Itu yang telah dihancurkan sebelumnya. Herring itu mengeluarkan jeritan yang menusuk jiwa. Aiden Enzo tidak menunjukkan belas kasihan, dan menginjak lututnya, tulang-tulang yang patah itu menusuk darah dan dagingnya saat ini,
yang membuat Herring merasa bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Berbohong tidak akan ada gunanya bagimu, Aiden Enzo berkata dengan dingin, jika pembunuh sepertimu adalah master top dalam organisasi, maka organisasimu benar-benar rentan. Jika aku peringkat di antara 3 teratas dalam daftar organisasi pembunuh, maka saya bisa mendapatkan tempat pertama sendirian. Herring tidak tahu tentang pria di depannya. Nadanya sangat arogan. Dia awalnya ingin mengelabui Aiden Enzo, sehingga dia mundur meskipun ada kesulitan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sama sekali tidak menyukainya. Tampaknya pembunuh manapun adalah masalah sepele bagi pria di depan dia. Siapa kamu? Herring samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Mungkinkah pria ini juga anggota organisasi pembunuh? Mampu memiliki keterampilan seperti itu seharusnya tidak diketahui. Tidak masalah siapa aku, dan jangan mencoba menebak identitasku. Aiden Enzo berjongkok, menatap Herring dengan dingin, dan berkata, ceritakan semua yang kamu tahu, beritahu aku. Tidak ada yang disembunyikan. Aku berasal dari Stinger. Herring benar-benar dikejutkan oleh mata Aiden Enzo, dan ucapannya menjadi gagap. Tidak berani menyembunyikannya. Jelas bahwa reaksi Aiden Enzo mengacaukan semua rencananya sebelumnya. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengaku dengan jujur, mungkin dia masih bisa memperjuangkan jalan keluarnya. Kamu baru saja mengatakan itu. Raut wajah Aiden Enzo berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, jika kamu berani mengatakan setengah kata omong kosong, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi sama dengan rekanmu. Organisasi seperti pembunuh berbeda dari geng lain, mereka akan setia, mereka hanya memiliki uang dan misi di mata mereka. Loyalitas mereka paling rendah, karena mereka hidup di ujung pisau setiap hari. Oleh karena itu, hidup adalah hal yang paling penting bagi mereka. Apakah hanya kalian berdua untuk misi ini? Apakah ada yang ketiga? Tanya Aiden Enzo. Hanya kami berdua. Kupikir akan aman bagi kami berdua untuk bergerak, jawab Herring dengan jujur. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang layar? Itu majikanmu. Kami dipekerjakan oleh Poppy, dan kami tidak berdaya pada awalnya. Poppy jelas juga merupakan organisasi pembunuh. Tapi mereka mempekerjakan kami. Poppy. Dua bola amarah muncul di mata Aiden Enzo. Itu benar-benar dia. Dengan kemarahan yang meningkat ini, Herring segera merasakan niat membunuh yang melonjak seperti air laut dari Aiden Enzo. Niat membunuh itu seperti binatang buas, membuatnya merasa seperti berada di lautan. Aiden Enzo mencibir, Poppy, aku belum mencarimu, kamu menyerang lebih dulu. Sekarang pihak lain telah bergerak, Aiden Enzo tidak perlu bersembunyi lagi, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Vivian Low. Bahkan jika itu bertentangan dengan seluruh organisasi pembunuh, terus kenapa? Kecemerlangan di mata Aiden Enzo berkumpul sedikit demi sedikit. Menakutkan untuk menonton. Dia melipat tangannya dan berkata dengan dingin, Stinger, menurutku organisasimu tidak perlu ada. Karena kamu berani menyerang Deacon, kamu harus bersiap untuk dihancurkan. Agar aman, Aiden Enzo harus menyingkirkan organisasi pembunuh ini sepenuhnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini lagi, Aiden Enzo memancarkan aura yang mendominasi. Meskipun dominasi semacam ini sangat ringan, hal itu benar-benar memengaruhi keadaan pikiran Herring. Herring melihatnya, dan pada saat itu, ada dorongan untuk menyerah. Orang ini terlalu sombong. Dia membuka mulutnya dengan santai dan berkata bahwa dia ingin menghancurkan organisasi pembunuh. Siapapun yang mendengar ini akan menganggapnya konyol, dan bahkan mengejeknya karena terlalu percaya diri. Stinger, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan Herring, masih merupakan organisasi pembunuh terkenal, belum lagi siapapun yang ingin menghancurkannya dapat dihancurkan. Kecuali jika itu adalah 5 organisasi teratas dalam daftar. Terkejut dengan aura kuat Aiden Enzo, Herring menarik matanya dan menatap Aiden Enzo dengan tatapan yang luar biasa. Kenapa? Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Aiden Enzo memandang Herring dengan dingin. Wajah Herring panik, dan dia membaca sedikit ancaman kematian dari mata Aiden Enzo. Buru-buru memohon belas kasihan, tolong biarkan aku pergi, aku sudah mengatakan semuanya, tolong biarkan aku hidup. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, matanya dingin dan berkata, tidakkah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya? Herring tidak menyadarinya, menatap Aiden Enzo, dan bertanya dengan gemetar, kamu, apa yang baru saja kamu katakan?
Aku baru saja mengatakan bahwa organisasi Stinger tidak perlu ada lagi, tidakkah kamu ingat? Pertanyaan retoris Aiden Enzo membuat Herring gemetar hebat, dan kemudian mulai gemetar. Kamu ingin membunuhku? Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dibalas oleh organisasi kami. Aiden Enzo mendengus dingin, balas dendam. Aku benar-benar ingin mencoba. Sekitar beberapa menit kemudian, Aiden Enzo keluar dari ruang, hanya menyisakan 2 mayat di dalamnya. Biarkan Vigo Liu menangani masalah selanjutnya, lagi pula, masalah semacam ini bukan urusannya. Aiden Enzo meninggalkan ruang, dan tidak segera pergi ke kantor Vivian Low, tetapi naik lift langsung ke atap, seolah-olah dia ingin angin dingin dari atap menerbangkan bau darah di tubuhnya. Menghadapi angin dingin di awal musim gugur, Aiden Enzo sedikit menyipitkan matanya, melihat pemandangan seluruh kota, dengan sedikit kecemerlangan berkumpul di matanya. Ya, saatnya beraksi. Seberapa yakinkah kamu bahwa organisasi Stinger akan musnah? Aiden Enzo sepertinya berbicara ke udara. Tidak jauh di belakangnya, Dejan Lois, bersandar di gerbang besi, tampak malas, menghadap pemandangan Sanjiang, dengan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, 1 orang sudah cukup. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.